Oke, cek Alesa, suara Kak Ditra sudah jelas kembali. Udah, Kak. Sudah. Sepertinya Colin memang belum bisa bergabung tepat waktu ya, karena ini udah lewat juga. Kita mulai aja ya. Nanti Colin biar menyusul, karena kebetulan materinya antar setiap sub itu tidak berhubungan, karena beda rumus gitu ya. Jadi otomatis nanti Colin harus membaca ulang materinya dengan menonton record yang di awal. Oke, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam juga, Kak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, kita memasuki materi baru. Karena kemarin materi yang terkait fungsi linear itu sudah tuntas gitu ya. Baik dari segi materi dasarnya dan pemecahan lebih lanjut terkait fungsi linear. Hari ini kita tidak ada hubungannya dengan aljabar dan sudah tidak membahas kembali terkait variabel ataupun konstanta lainnya ataupun koefisien. Karena materi kita sudah masuk ke babak bilangan. Balik lagi ke bilangan, ini ada di kelas 8 chapter 1. Alesa sudah masuk kelas yang sampai belajar di kelas belum? Udah, Kak. Sudah belajar pola bilangan? Udah. Udah kan? Berarti bab pertama bener ya pola bilangan kan? Iya, Oke, buku paketnya dapat nggak? dapat, Kak. Dapat. Nah, fotoin daftar isinya nanti kirim ya. Baik. Oh, Colin udah konfirmasi. Baik, Colin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti yang tertinggal bisa lihat record. Bukunya dibawa pulang kan ya? Iya, Kak. Oke, nanti boleh minta fotoin, boleh kirim lewat WhatsApp saja, biar bisa langsung tersimpan. Oke, kita masuk ke pola bilangan. Di dalam pola bilangan, kita juga akan mempelajari yang namanya konfigurasi objek gitu ya. Konfigurasi objek itu apa? Bisa segitiga, bisa persegi, bisa titik, bisa kelereng, dan lain sebagainya. Jadi yang bentuk objek, jumlah nanti itu direpresentasikan ke dalam bentuk bilangan. Caranya bagaimana? Ya tinggal dilihat saja objeknya berjumlah berapa, dan kita representasikan ke dalam bilangan itu nanti bisa kita hitung. Begitu ya. Terus kalau pola bilangan kayak gimana? Ya pola bilangan biasanya membentuk suatu barisan bilangan yang berpola khusus. Bisa ditambah dua setiap bilangannya, bisa dikalikan dua, bisa dibagi dua, ataupun yang lainnya. Oke? Oke, di dalamnya nanti kita akan belajar barisan bilangan, rumus suku ke N, pola khusus, dan itu inti utamanya. Sedangkan konfigurasi objek dan soal penalaran itu tingkat lanjutnya gitu ya. Oke, dari Alesa kira-kira selama belajar pola bilangan di kelas ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Kak. Tidak ya. Ini berjalan dengan aman berarti ya. Ya, Kak. Oke, kita next dulu. Kenapa kita belajar pola bilangan? Karena di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari, kita menemukan pola bilangan tersebut. Salah satu contohnya adalah nomor rumah yang ada di perumahan. Biasanya terdapat perumahan yang menggunakan pola ganjil genap. Jadi di sisi kirinya itu menggunakan nomor ganjil, seberangnya menggunakan nomor genap. Jadi nomor satu di sebelah kiri, nanti seberangnya yang di sebelah kanan itu nomor dua. Jadi kayak dia loncat-loncat gitu. Itu yang salah satu contoh ditemukan di kehidupan sehari-hari. Selain itu apa? Ada kursi teater yang ada di dalam bioskop itu kan antara yang paling belakang sama paling depan jumlahnya bakal beda kan. Jadi kayak mungkin ada yang semakin ke depan itu semakin mengecil gitu ya. Jadi dia nggak sebanyak yang ada di barisan belakang-belakangnya. Nah, itu juga membentuk pola gitu. Selain itu apa? Ada juga susunan ubi lantai yang membentuk suatu persegi gitu. Itu adalah contoh pola bilangan yang ada di kehidupan. Makanya kita harus belajar itu supaya kita tahu ternyata penerapannya ada gitu. Dan matematika memang bermanfaat di kehidupan. Seperti itu. Oke, tujuannya yang ada tiga yang utama, yaitu kita bisa mendefinisikan pola barisan bilangan, terus mengenali pola ada ganjil, genap, aritmetika, geometri, persegi, segitiga, persegi panjang, kubus, Pascal, sampai dengan ke Fibonacci.
Oke, sebelumnya Alesa sudah belajar yang mana aja nih yang di dalam kelas? Kak Ditra boleh tahu dari yang disebutkan nomor 2 ini yang mana aja yang udah? Yang itu kayak apa namanya yang pokoknya ada angka-angka. Terus nanti sesuai lompatannya itu ada yang plus 2, ada yang plus 4. Hmm. Berarti itu berpola kan ya, bisa berpola ganjil atau Iya, genap gitu ya. Nah, sedangkan ini kita tambahkan ada aritmetika, geometri, dan seterusnya sampai dengan ke Fibonacci. Kalau kita tidak selesai hanya separuh, nanti kita lanjutkan di minggunya seperti biasa. Satu materi kita bisa lakukan 2 pertemuan. Kalau memang tidak selesai, supaya pertemuan yang keduanya itu kita fokus ke drill soal gitu ya. Oke, terus yang ketiga tujuannya itu kita menentukan rumus ke UN gitu. Jadi kan kita bisa pakai rumus untuk menentukan pola bilangannya tanpa harus menyusun satu persatu. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ditanyain suku ke 50 kan kita nggak mungkin yang ngurutin satu-satu sampai ke 50. Betul tidak? iya Kak. Nah, itu bisa pakai rumus yang namanya rumus suku ke N atau UN gitu. Itu yang utamanya. Sisanya itu adalah penambahan bentuk lebih lanjut gitu ya. Oke, kita akan coba pemanasan untuk mendeteksi pola cepat. Di sini soalnya masih gampang gitu ya. Dan belum tingkat lanjut, jadi nanti kita masih menerka-nerka dulu dan menebak-nebak dulu. Salah tidak masalah. Oke, kita mulai dari nomor 1. Itu ada 2, 4, 6, 8. Dua suku berikutnya berarti berapa? Yang tadi sudah dicontohkan. 10, 10, terus 2, 12. 12. Karena kebetulan polanya itu membentuk setiap langkahnya dijumlahkan 2 gitu kan ya. Sehingga sampai sini dijumlahkan 2, sampai sini juga dijumlahkan 2. Kalau yang nomor 2 kira-kira diapakan? Kita lihat yuk polanya. Nomor 2 itu ada 1, 3, 5, 7. Bedanya berapa? Beda 2 kan ya? Ini ke sini plus 2, ini ke sini juga plus Plus 2. 2. Nah, kalau ini kita pola bilangan berikutnya masih gampang. Jadi 9 dan 11. Tapi Mas. ketika ditanya suku ke 50, pasti kita nggak mungkin ngurutin satu-satu. Nah, ini nanti kita akan belajar yang namanya rumus dari polanya gitu ya. Terus kita yang nomor 3, ini ada nih, nomor 3. Nomor 3 itu ada 3, 6, 12, 24. Kira-kira polanya diapakan, Alesa? Boleh tebak? Dikali 2. Kali 2. Betul, berarti pola berikutnya berapa? Kali 2, Ini betul. Ini kali 2, ini dikalikan 2. Berikutnya berapa berarti? 24 kali 2? 28. Eh, 48. 48. 48 kali 2? 56. No, no. 48 kali 2. 48 tambah 86. 48. 96. 96. Oh, lagi. PPT. Tunggu ya, Nat, gitu. Oke, ini pola keempat. Satu, satu, 2, 3, 5. Nah, kira-kira ini bentuknya apa? Sulit tidak polanya? Sulit kan Sulit. ya? Nah, ini nanti ada yang namanya teori Fibonacci. Teori Fibonacci. Nah, caranya kayak gimana? Kita menambahkan suku sebelumnya Fn-1 ditambah dengan Fn-2. Gitu ya. Ini untuk mencari nilai Fn. Nanti Kak Ditra akan jelaskan. Jadi kalau ini kan 1, berarti suku keduanya 1 tambah 0. 1. Suku ketiganya 1 tambah 1, 2. Jadi mundur gitu lah, Lesa. Jadi kalau 3, kenapa 3? Hasil penjumlahan 2 tambah 1. Hasilnya 3. Kalau 5 berarti 3 tambah 2. Berarti kalau yang sebelah sini 5 tambah 3. Hasilnya 8. Terus di sini 8 tambah 5. Hasilnya adalah 13. Seperti itu. Itu Fibonacci. Jelasnya kapan? Setelah ini kita mempelajari yang dasar dulu. Oke, berikutnya ada 1, 4, 9, 16. Berikutnya berapa? Ini dikuadratkan ya. Jadi yang ini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat.
kuadrat. Berarti berikutnya 5 kuadrat dan 6 kuadrat, yaitu 25 dan 36. Sampai sini kebayang materi yang akan dipelajarinya? Bayang Kak. Kebayang. Sampai sini cun dulu. Cun. Oke, kita akan next ke apa itu pola barisan bilangan. Definisinya, pola barisan bilangan itu adalah aturan yang menghubungkan urutan bilangan, sehingga dapat menentukan suku berikutnya atau suku ke N. Nah, contohnya adalah ini, 4, 7, 10, 13, 16. Setiap langkahnya ditambahkan 3. Tapi, kita hanya bisa mengurutkan hanya sampai pola tertentu. Bisa nggak kalau kita tanya U1000? Bisa, dengan menggunakan rumus. Rumusnya yang mana kita akan cari melalui aturan. Aturannya bagaimana ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah representasi pola angka, tabel, gambar, dan rumus. Jadi kalau angka sudah jelas bentuknya adalah angka, sedangkan kalau N itu artinya suku ke atau urutan ke. Kalau UN itu adalah nilainya. Jadi ingat-ingat ya, UN itu nih nilainya. Sedangkan kalau N itu adalah urutannya. Oke? Jadi kalau ditanya U5 berarti nilainya berapa? 3, 6, 9, 12. Berikutnya kan beda 3, berarti 5, 15. Kalau ditanya urutannya berapa? Urutan kelima. Urutan atau pola ke kelima. Jelas sampai sini? Jelas Kak. Jelas. Terus ada gambar, ya udah nanti kita lihat gambarnya membentuk pola apa. Terus rumusnya itu bisa menggunakan 3 kali N gitu. Itu juga bisa. Terus dan yang lainnya. Oke, apa makna rumus suku ke N, Kak? Kalau rumus suku ke N itu menyatakan ini. Kalau ada notasi UN, FN, ataupun TN, itu menyatakan suku ke N. Jadi notasi UN itu bisa berubah-ubah. Kalau Fibonacci pakainya FN, tapi kalau segitiga itu nanti pakainya TN. Boleh nggak diubah jadi UN semua? Boleh, yang penting rumusnya sesuai. Jadi kalau U1 itu menyatakan suku pertama, U2 menyatakan suku kedua. Artinya kalau U50 menyatakan suku kelima, 50. Kalau ditanya U1000, berarti dia maknanya suku ke 1000. Gitu ya. Aman? Aman nggak? Aman. Aman. Terus ada contoh di sini misalkan diberikan rumus UN-nya sama dengan 2N plus 1. Kalau mau cari U1 berarti Alessa dan Colin cukup substitusikan. 2 kali 3 tambah 1. Berarti hasilnya adalah, 2 kali 1 tambah 1. Karena kan U1 kan N-nya. Berarti 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Begitu pula untuk U10. Kalau U10 berarti 2 kali 10 tambah 1. Hasilnya adalah 20 tambah 1. Yaitu adalah 21. Ngecun sampai sini? Ngecun ya? Oke, kalau berikutnya Kaditra tanya U100 bisa tidak? Bisa. Berarti 2 kali 100 tambah 1. Berapa nilainya berarti? Hmm, 200 tambah 1. satu. Sama dengan 200 Satu. 1. Gitu. Oh, ntar dulu. Malam Kak, kayaknya paling nggak bisa ikut. Baiklah. Tunggu ya. Oke, ternyata Colin tidak bisa hadir. Awalnya mau agak telat, tapi ternyata lagi kondisi kesehatannya nggak baik gitu. Jadi nanti Colin mengerjakan tugas dan menonton record dulu, mengerjakan tugas dan mencatat slide PPT. Aman ya Alesa, kita berdua aja. Jadi Aman bebas Kak. nanti kalau Alesa nggak paham langsung tanya aja. Oke, seperti biasa kita kalau menentukan rumus pola sederhana kita lihat dulu polanya. Setelah lihat polanya, kita tentukan nilai suku ke UN-nya. Kita tentukan dia apakah beda tetap, rasionya tetap, atau memiliki pola khusus. Baru buat dugaan rumusnya. Dugaan rumus itu kayak tadi, kira-kira ditambah apa dikali apa dikurang, apa kelipatan gitu. Nah, kalau sudah cocok, baru kita kerjakan. Tetapi ada pola-pola yang memang
dapat ditentukan langsung rumusnya. Salah satunya adalah ini, pola bilangan ganjil. Tadi kita ketika mengerjakan 1, 3, 5, 7 mengiranya ditambah 2, gitu kan ya? Betul tidak? Nah, ternyata ini bisa dikerjakan menggunakan rumus. Rumus pola bilangan ganjil itu bisa menggunakan ini, yang di dalam kotak. UN sama dengan 2N-1. Kita buktikan untuk suku keempat, yang N-nya sama dengan 4. Berarti U4 sama dengan 2 kali 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 8 kurang 1, sama dengan 7. Betul kan hasilnya 7? Betul? Hmm. Nah, cobain Alesa dengan menggunakan rumus ini, tentukan suku ke 27. Coba, berarti Alesa tugasnya cari U27. Boleh kerjakan dulu. Harusnya nggak sampai 2 menit. Kalau lebih cepat, lebih baik. Tapi dicoba dulu nggak apa-apa. Silakan. Kalau misalnya di sekolah pakai rumus aneh, Gimana? Boleh ulang, Alesa? kalau misalnya Agak kejeda. Ini yang jaringannya yang error siapa kira-kira? Apakah Kak Ditra? Aman nggak, Alesa? Tadi kalau misalnya apa? kalau misalnya di sekolah pakai rumus aneh gimana Kak? Rumus apa? Rumus aneh Anit itu kayak gimana? A plus dalam kurung N dikurangin satu berkurung Oh, pakai rumus yang ini dikali ya. B. UN sama dengan A plus N min Iya, 1 kali B. Ya. Oh, ini iya, disebutnya anit ya. iya. Nah, ini namanya aritmetika. Nih, ada nanti. Jadi yang ini pola ganjil pakainya yang ini dulu. Biar lebih mudah. Sebenarnya anit ini juga bisa menurunkan rumus yang lainnya. Gitu. Boleh coba dulu deh. Nanti kita buktikan pakai rumus yang suku ganjil sama yang anit. Tapi udah ketemu belum yang pakai rumus ini? Belum dihitung Kak. Coba hitung dulu. Lima tiga Kak. Oke, dapatnya 53. Bener ya. Jadi 22 dikalikan 27 dikurang 1. Berarti ini adalah 54 dikurang 1. Hasilnya adalah 53. Benar. Kalau dicek pakai ANIP, kita harus menentukan yang namanya suku pertama. A itu sama dengan U1 atau suku pertama. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teori pola bilangan yang ketiga. Sedangkan B-nya itu adalah beda. Bedanya apa? Karena di sini positif 2, berarti kita menggunakan positif 2. Bisa tidak dicari menggunakan ini? Coba kita cek ya. U27 sama dengan 1 ditambah
27 kurang 1 dikalikan 2 sama dengan 1 ditambah 26 kali 2 sama dengan 1 ditambah 52. Hasilnya juga sama-sama 53. Nah, mau tahu nggak kenapa rumus turunan pola ganjil seperti ini? Alasannya adalah seperti ini. Misalkan kita punya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, untuk mendapatkan UN ini kita bisa menggunakan pola yang ini tadi. Untuk mencari rumus UN yang baru, A-nya berapa? 1 ditambah N min 1-nya tetap. Karena kan kita mau cari rumus UN. Bedanya berapa? 2. Ya udah kita tuliskan 2. Di sini ada sifat distribusi kan ya? N dikalikan 2 sama min 1 dikalikan 2. Benar tidak, Alesa? Halo? Benar nggak? Ini pakai sifat distribusi. Benar nggak? Halo, Alesa? Kedengaran nggak suara saya? Oke, semoga masih terdengar suara Kak Ditra. Jadi, ya udah didistribusikan. 1 ditambah 2 kali N itu adalah 2N, 2 kali min 2 itu adalah min 2. Maka UN itu sama dengan 2N, 1 dikurang min 2 itu adalah -1. Maka kita mendapatkan rumus turunan yang baru, yaitu adalah UN sama dengan 2N min 1. Jadi asal muasalnya itu dari rumus ANIP atau rumus pola aritmetika yang menghasilkan turunan rumus yang lainnya. Jelas sampai sini? Halo Alesa, habis keluar ya tadi? Kayaknya tadi keluar masuk. Benar. Halo Alesa, cek cek. Maaf kak, koneksinya jelek banget tadi. Oh, berarti Alesa tadi sempat keluar ya? Iya, Soalnya tadi pas kirain Kak Ditra, tapi kok Alesanya keluar keluar gambarnya gitu. Oke. Kak Ditra akan jelaskan ulang deh. Yang bagian mendapatkan rumus UN yang ini berarti tadi belum kedengeran ya? Yang rumus yang di sebelah kanan ini udah kedengeran belum tadi? Oke, Kak Ditra ulang ya. Udah jelas belum sekarang suaranya? Soalnya suara Alesa di Kak Ditra masih putus-putus. Oke, jadi yang awal mulanya dari rumus aritmetika, kita bisa mencari rumus turunan yang pola ganjil dengan cara kita substitusikan saja UN-nya, karena kita ingin mendapatkan UN, N-nya nggak usah dirubah. Tapi A-nya kita rubah. A-nya berapa? 1 ditambah N min 1. Bedanya berapa? 2. Berarti kita tulis 2. Maka UN sama dengan 1 ditambah. Di sini ada sifat distribusi kan ya, Alesa? Betul tidak? Betul kan? Terus ini N dikalikan 2 dan min 1 kalikan 2. Berarti dapat 2N, 2 kali min 1 min 2. Maka UN itu sama dengan 2N min 1. Nah, ini adalah turunan rumusnya. Sama tidak dengan yang ini? Sama kan? Halo? Suaranya nggak masuk? sama kak. Sama kan? Oke. Masih masih sulit ya, Alesa, jaringannya? Iya kak. Kira-kira aman nggak untuk berikutnya? Aman aman. Aman. Yaudah, nanti kalau ada kendala sinyal, kabarin aja. Oke, kita next masuk ke pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap juga berasal dari ANIP. Yang ANIP yang dikenal itu adalah A plus N min 1 dikalikan B. Kita lihat di sini pola awalnya adalah 2 A-nya. Diketahui A-nya sama dengan 2. Bedanya berapa? 2 juga. Berarti UN itu sama dengan 2 ditambah N min 1 dikalikan 2. Berarti UN sama dengan 2 ditambah 2N min 2.
Ya udah, berarti UN, duanya bisa kita saling coret, maka kita mendapatkan 2N. Jelas sampai sini? Makanya ada rumus pola bilangan genap yang sudah disendirikan dan disederhanakan. Aman? Kak. Aman ya. Contohnya adalah ini, U40 sama dengan 2 dikalikan 40, maka 80. Kalau ditanya U1000, berarti cukup dikalikan 2 kan? 2 kali 1000. Berapa hasilnya? 2000. Aman sampai sini untuk pola bilangan genap? Kak. Aman. Nah, barulah kita masuk ke pola aritmetika, yaitu bedanya tetap, atau biasa dikenal ANIP. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Oke, A-nya itu tadi sudah jelas, menyatakan suku pertama atau U1 gitu ya. Jadi A itu sama dengan U1, dia menyatakan suku pertama, sedangkan B-nya itu adalah beda. Beda dari yang mana? Beda dari setiap polanya. Di sini ada contoh. 5 ke 9 ke 13 ke 14. Boleh dikira hitungnya bedanya berapa, Kalesa? Ayo, bedanya berapa? 5 ke 9 beda berapa? 4. 4. Sama-sama beda 4 kan ya untuk seterusnya. Oke, berarti kita diketahui. Cara mengerjakan soalnya diketahui. A-nya adalah 5. Karena suku pertamanya 5. Bedanya adalah 4. Yang ditanya itu adalah misalkan U28. Titik-titik tanda tanya. Berarti U28 itu sama dengan A ditambah N min 1 kalikan B. Sehingga U28 itu sama dengan 5 ditambah 28 min 1 dikalikan bedanya adalah 4. Berarti U28 sama dengan 5 ditambah 27 dikalikan 4. Berapa 27 kali 4? 4 kali 7 berapa? 21, 28. 28 simpan 2. 4 kali 2, 14. 4 kali 2, 10. 8 tambah 2 itu adalah 10. Maka kita akan mendapatkan 5 ditambah 108. Berapa 108 tambah 5? 108 tambah 5, 113. 113. Bisa sampai sini untuk pola ANIP? Bisa, Kak. Oke, coba ini. Cobain. Hmm, Ntar, ini ke sini sama nggak? 7 ke 4. Ini berapa? 7 ke 11 berapa? 7 ke 11, 6. Eh, kok 6? 6 ya? Iya, 6. Tapi kalau 11 ke 15, 4 ya? iya, Kalau 15 ke 19, 4 nggak sih? 7 ke 11, iya deh. 4. Oke, bedanya berarti 4. Ini plus 4 juga gitu kan ya. Nah, sekarang coba Alesa cari yang suku ke-25 menggunakan rumus ANIP. Dicek dulu selama 4 menit boleh UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Cek dulu, hitung, nanti jawab. Nanti Kak Ditra akan berikan rumus lainnya selain rumus yang ini. Oke? Oke, Kak. Oke, boleh coba. Oh, 103 bukan, Kak? 103. Oke, kita Iya. cek dulu yuk. Sebentar. Kak Ditra akan cek dulu sambil memberikan rumus yang baru ya.
Jadi memang bisa menggunakan rumus yang baru. Wait, tunggu dulu. Oke, UN, A-nya berapa? A-nya adalah tuh 7, 7. bedanya 4. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Sehingga U25 sama dengan 7 ditambah N-nya berapa? N-nya adalah Ini 25 bedanya dikurang 1 dikali B. Bedanya adalah 4. Berarti 7 ditambah 24 kali 4. Berapa 24 kali 4? 24 kali 4 itu 6, 1, 96 ya. 7 ditambah 96. Berapa tadi? 100? 103. Oke, jawabannya benar, 103. Bisa nggak dicari rumus UN-nya? Bisa. UN itu sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Berarti A-nya berapa? 7 ditambah N min 1 dikalikan bedanya adalah 4. Sehingga kita akan mendapatkan rumus UN yang baru. 7 ditambah 4N min 4. Sehingga UN sama dengan 7 ditambah, 7 dikurang 4 berapa? 3. Di 3. Berarti ini 3 ditambah 4N. Jadi ini rumus yang baru. Coba cek. U25 pakai yang rumus baru. Berarti kan 3 ditambah 4 dikali 25. Sama dengan 3 ditambah 100. Sama dengan 103. Sama tidak hasilnya? Sama, Kak. Sama. Jadi kalau mau cari rumus suku ke N, ini kan soalnya rumus suku ke N, itu bisa pakai rumus dasarnya adalah Anip. Karena dari rumus Anip ini akan menurunkan rumus-rumus baru. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Bisa dipahami? Bisa. Saya bentar, Kak Ditra hold dulu share screen-nya. Oke, sekarang sudah Kak Ditra mulai share ulang. Oke, sudah muncul belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, ini adalah contohnya dari Anip. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oh, soal nomor 2 itu ternyata pola geometri. Kita harus belajar dulu materinya. Nah, sekarang rasio tetap. Jadi kalau ini beda tetap tadi sudah dan bilangan genap ganjil juga sudah. Maka kita akan masuk ke pola geometri. Jadi satunya temennya aritmetika itu ada yang namanya pola geometri. Rumusnya adalah apa ini disingkatnya Alesa? Kalau Alesa tadi aritmetika ANIP. Ini sebutannya apa? Ini belum belajar, Kak. Baru Belum belajar belajar ya? sama yang Oh, baru anak. yang aritmetika doang ya? Iya. Ya udah, ini Kak Ditra kenalin baru, namanya adalah pola geometri. Dia temenan sama aritmetika. Jadi kalau ada aritmetika biasanya akan ada geometri. Mungkin di pertemuan berikutnya sama guru bakal dibahas. Oke, barisan geometri itu perbandingannya atau rasionya tetap. Jadi maksudnya apa? Misalkan ada suku pertama dan suku kedua, R-nya itu bisa dicari melalui U2 dibagi U1. Atau bisa digunakan R-nya itu sama dengan U N plus 1 per U N. Jadi misalkan apa? Kita mau cari rasio menggunakan suku pertama. Ya berarti U1 tambah 1 per U1. Artinya ini adalah U2 per U1. Bisa lagi nggak Kak pakai yang lain? Bisa. Kalau kita pakai sukunya ketiga berarti R-nya itu sama dengan U3 dibagi U2. Gitu ya. Jadi dia kayak mundur ke belakang gitu. Ini dibagi ini dibagi ini. Jun, untuk rumusnya? Kurang, Ngecun Mbak. atau tidak? Kurang. Oke, pelan-pelan deh. Rasio didapatkan atau diperoleh melalui suku kedua dibagi suku ke satu. Itu fokus utamanya dulu. Boleh nggak pakai yang lain? Jawabannya adalah boleh. Pakai yang mana? Kalau pakai suku ketiga, berarti 3 dibagi 2. Jadi pakainya U3 dibagi U2. Kalau pakainya U4, berarti suku keempat dibagi suku ketiga. Atau bisa dikatakan suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Aman? Kalau kayak gini? Aman. Jadi R itu apa tadi? Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Sebelum Kalau pakainya U2, ya berarti sama U1. Kalau pakainya U10, pembaginya U berapa?
9. U9. Kalau pakainya U100, pembaginya U99. U99. Sekarang ngecun untuk mencari rasio. Cun. Cun ya, jadi rasio itu bisa dicari melalui suku setelahnya dibagi suku saat ini. Intinya itu, harus urutan. Gak boleh U10 dibagi U2, itu salah gitu ya, karena rasionya tetap, oke? Itu adalah rumusnya. Oke, kita akan coba dari pola yang ini. Kak Ditra akan contohkan. 3 ke 6 kalau kita pikirkan itu kita kalikan 2. Betul tidak? Ya kan? Kita kalikan Ya. 2. Bedanya. Bisa nggak pakai aritmetika? Harusnya sih sepertinya bisa ya. Tapi kita akan coba menggunakan yang rasio tetap. Diketahui suku pertamanya apa? Hmm, A-nya sama dengan 3. 3. Nah, sekarang karena geometri kita pakainya rasio. Berarti U2 dibagi U1 sama dengan 6 dibagi 3. Berapa 6 bagi 3? Bukannya 12 bagi 6, Kak. Hah? Bukannya 12 bagi 6. Kalau 12 dibagi 6 berarti U3 dibagi U2. Kan ini U2, ini kan Oh, U1. ujungnya dari 3. Gitu. Ini U3, ini U4. Cun tidak? Cun, Kak. Tapi dia akan sama. Kalau pakainya U3 ya berarti pembaginya U2. Jadinya apa? 12 dibagi 6. Hasilnya sama-sama 2. 2. Sama kan? Jadi rasio itu akan sama mau pakai yang manapun. Nggak ngaruh, oke? Oke, Kak. Yang penting urutannya setelah dan sebelum. Nggak boleh lengkap. Kalau lengkap misalkan U4 dibagi U1 itu salah gitu. Barulah kita jawab. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan U18. Misal, berarti U18 sama dengan 7, 3, A-nya kan 3 dikali R-nya. Rasionya 2, pangkat 17 dikurang 1. 18, sorry. 18 kurang 1. Berarti ini 3 dikali 2 pangkat 7, 17. Nah, ini nanti dihitung dulu nih, pakai kalkulator boleh. Baru 3 dikalikan hasilnya berapa, maka kita akan mendapatkan hasil terakhir. Bisa dipahami untuk yang ini? Atau yang lebih gampang biar hitung perpangkatannya bisa dikira dengan hitungan manual. Misalkan U8, berarti itu adalah 3 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. Maka kita akan memperoleh 3 dikalikan 2 pangkat 7. Kan 2 pangkat 6, 64. Berarti 2 pangkat 7 berapa? 128. Berarti ini kita bisa kalikan 3 kali 128. Nanti Alesa tinggal kalikan sama Colin hasilnya ini. Gitu. Jelas tidak untuk pola geometri? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Berikutnya ada pola bilangan persegi. Jadi kalau bilangan persegi itu diperoleh dari luas. Dari luas mana? Ya luas persegi. Luas persegi apa? Sisi kali Sisi kali sisi. sisi. Atau sisi kuadrat. Gitu kan. Nah, pola bilangan persegi itu bisa kita rumuskan ke UN sama dengan N kuadrat. Yang mana asalnya dari sini. Luas dari persegi. Artinya, ini kan kita punya 1, 4, 9, 16, 25. Artinya ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Kalau ditanyanya itu adalah U6, itu berarti adalah 6 kuadrat. Sama dengan 36. Kalau ditanyanya U10, berarti 10 kuadrat. Sama dengan 100. Jelas sampai sini? Jelas, Dua Kak. pola ini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, kalau sudah bisa, sebelum kita lanjut, ini ada pola geometri. Kak Ditra akan tuliskan rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, coba diminta rumus suku ketujuh, gitu ya. Coba cari dulu untuk U7. Selama 5 menit, nanti Kak Ditra akan tentukan rumus suku ke N-nya dan juga menggunakan aritmetika sebagai tambahannya. Nanti siapa tahu ketemu hal yang sama, oke? Oke, Kak. Oke, coba kerjakan dulu.
Apakah sudah, Alesa? Bisa tidak? Sudah, Kak. Oke. Jawabannya berapa? 1458. 1458. 8. Oke, kita akan cek bersama ya. Mana pennya? Oke, U7. Berarti kalau U7, A-nya kan ini. A-nya sama dengan 2, gitu ya. R-nya berapa dapatnya, Alesa? R-nya U2, 2. 2 apa 3? R-nya 3, 3, 3, 3. 3, kan 6 dibagi 2 kan? Sama dengan 3. Pun kalau 18 dibagi 6 juga hasilnya 3 kan? Ya nggak? Iya, Nah, berarti ini adalah U7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 dikurang 1. A-nya berarti 2 dikali 3 pangkat 6. 2 dikali 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 itu kan 81. 81 kali 3, 243. 243 kali 3, 500 berapa? 500, 243 berarti 712 ya? Ya, 712 ya? 29. Ya, 729 gini ya. Nah, sehingga Iya, kita akan memperoleh nilainya itu 1458. Oke, ini juga benar menggunakan pola geometri. Bisa nggak, Kak, ditemukan rumus suku ke N-nya? Coba kita bisa cek ya. 2 ke 6 berapa? Dikali 3 ya. Betul tidak? Dikali 3 ini juga dikali 3. Nah, kalau mau menentukan rumus ke N dari yang ini gitu ya. Caranya bagaimana? Kira-kira apakah bisa menggunakan aritmetika? Apakah bisa tetap menggunakan geometri? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kira-kira menurut Alesa bisa tidak? Hanya bisa hmm, menggunakan geometri ya. Betul? Jadi rumus suku ke UN-nya itu yang dimaksud adalah yang ini. A dikali R pangkat N min 1. Jadi UN-nya itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat N min 1. Jadi rumus UN-nya itu cukup seperti ini saja. Gitu. Jadi tetap menggunakan pola geometri. Baru nanti ketika ditanya pola ketujuh, baru dilanjutkan. UN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N min 1, maka U7-nya baru kita tulis. Jadi yang ditanya rumus suku ke N itu adalah yang ini. Yang dikotakin biru yang ini. Paham tidak? Jadi hanya menemukan sampai sini UN-nya saja. Tidak sampai mensubstitusikan angka keberapanya. Gitu. Jelas? jelas, Kak. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita akan coba next ke konfigurasi objek persegi. Tadi kita sudah belajar rumus persegi kan ya? Iya, Kak. Sudah rumusnya apa kalau persegi tadi? UN sama dengan N N dikuadratkan gitu kan ya, berasal dari rumus luas persegi. Oke, kita buat dulu polanya. Tahap satu memiliki satu ubin, kita tulis satu. Tahap kedua 4 ubin, 4. Tahap ketiga 9, dan seterusnya. Tentukan banyak ubin pada tahap ke-20. Berarti untuk mencari U20 itu sama dengan 20 dikuadratkan. Sehingga nilainya adalah 400. Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Oke, kita next dulu. Kalau pola persegi sudah paham, coba ini dulu, pola ganjil dan genap. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 45 dari barisan berikut. Jadi, Alesa, tentukan A-nya berapa, bedanya berapa, baru tuliskan rumus UN yang ini, Anip. A plus N min 1 dikalikan B. Tapi cukup cari UN-nya aja. Baru langkah kedua dari rumus UN yang sudah didapat,
yang sudah didapat di sini, cari U45. Kira-kira bisa tidak? Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi nanti tinggal UN-nya saja. Pokoknya jangan dimasukin angka 45 ini. Cukup sampai UN-nya saja. Boleh kerjakan dulu? Berarti nggak usah hitung yang bagian EN-nya dulu, Kak. Ya, Atau harus hitung hitung dulu. sampai UN. UN-nya udah ketemu belum? Tunggu, Kak. Nah, pokoknya ya, fokus Alesa cari UN-nya dulu. Nah, U45 itu nggak boleh pakai rumus yang ini. Harus pakai rumus baru yang hasil turunannya, oke? Fokusnya ke sana, oke? Oke, Kak.
91 bukan Kak? Berapa? 91. Dan satu. Itu jawaban U45-nya. Kalau UN-nya berapa? Boleh sebutkan? UN itu maksudnya apa Kak? Rumus UN yang ininya. Udah nurunin rumus belum tadi? Belum. Oh, belum. Yaudah, yuk. Kak Ditra ajarin. Intinya, boleh pakai anip nggak? Boleh. Boleh nurunin rumus nggak? Itu boleh banget gitu ya. A-nya berapa? 3. B-nya berapa? B-nya. B-nya B-nya 2. B-nya 2. Jadi Alessa dan Colin cukup seperti ini. UN sama dengan, perhatikan, 3 ditambah N-1 dikalikan 2. Artinya UN sama dengan 3 ditambah ini distribusikan. Betul tidak? 2N min 2. Berarti UN-nya akan mendapatkan 2N. 3 dikurang 2 itu adalah positif 1. Berarti rumusnya pakai ini. UN sama dengan 2N plus 1. Ya berarti U45 cukup 2 kali 45 tambah 1. Sama dengan 90 tambah 1. Sehingga hasilnya 91. Sampai sini cun tidak? Dan Cun. Kak. Bisa membuat rumusnya? Kalau nanti ada pertanyaan membuat rumus. Jadi cukup sampai sini saja yang Kak Ditra masuk rumus ke N. Rumus suku ke N itu cuma sampai sini aja. Nah, ini baru pertanyaan berikutnya. Jadi ini sebenarnya mengandung dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu adalah rumusnya. Terus yang ini baru pertanyaan B-nya itu adalah suku ke 45. Sampai sini paham? Paham Kak. Paham. Oke, kita akan next. Ini pola aritmetika. Nah, kalau ini pola aritmetika, sama nih kayak tadi, gitu ya. Jadi, kalau ditanyakan rumus UN, ya berarti cukup UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Oke, coba cari dulu rumus UN-nya. Kan ini udah dikasih tahu, A-nya adalah 12, bedanya 5. Coba kedua ini substitusikan ke sini untuk mendapatkan UN. Bisa tidak kira-kira? Hmm, Mau coba? bisa. Coba ya. Jadi cukup A sama B-nya aja. Ingat, 30-nya nanti dulu. Itu jadi pertanyaan kedua, oke? Oke. Oke, boleh dicoba.
Kalau misalnya udah ketemu UN-nya, habis itu dibikin rumus barunya, Kak. Ya, betul. Rumus yang baru udah ketemu berapa? Eh, masih ragu sih, Kak. Masih ragu, tapi nggak apa-apa. Boleh sebutin UN sama dengan, nggak apa-apa nanti Kak Ditra kasih bahasan. Biar kelihatan perbedaannya di mana. Tapi belum dapat ya? Atau hanya ragu aja? Belum kedapet sih, Kak. Oke, yaudah kalau gitu langsung aja ya. UN A-nya berapa? Coba sambil didikte biar Alesa paham. A-nya berapa? 12. 12. Ditambah N min satunya tetap kan? Iya nggak? Ya. Oke, karena tetap lanjut. Bedanya berapa? B-nya berapa? Oh, B-nya. B-nya B kan 5. beda. Jangan lupa, B itu beda. B-nya 5. Terus di sini ada sifat apa? Distribusi. Distribusi. Berarti UN sama dengan 12 ditambah 5 kali N berapa? 5 kali N adalah Iya. 5N. 5 kali min satu berapa? 5 kali min satu. Negatif, Li. Negatif, Li. 5. Negatif. Bingung nggak? Ayo. Bingung nggak? Jadi biar Kak Ditra tahu paham atau enggaknya. Bingung, Kak. Bingung? Oke, kalau bingung Kak Ditra mau kerjain pakai aritmetika dulu deh. Di sebelah sini, coba perhatikan. UN sama dengan ANIP. Sepakat nggak? Kayak gini kan? Iya, Kak. Kalau cari U30 kayak gimana? 12 12. ditambah Tambah 5 30 30 dikurang kurangi satu 2 kali kali 5. 5 sama dengan 12 ditambah 9 kali kali 5. 5. Kan sebenarnya ini tuh juga distribusi kan? 5 dikali 30 kayak gitu kan? Ini dikesinikan gitu betul tidak? 5 dikali 30 terus 5 dikalikan negatif 1. Betul tidak? Sama aja kan Iya. distribusi. Berarti ini dapatnya nanti apa? 150 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 145. Yang ini juga sama. 29 kali 5 itu adalah 145. Cun tidak sampai tahap ini dulu. Konsepnya bukan hitungannya. Masih bingung kayak bagian distribusi ya. Oke, berarti nggak boleh ini. Jangan maju dulu kayak gini. Bentar. Distribusi, ingat nggak sifat distribusi? Karena kalau sifat ini bakal kepake nanti di SPLDF dan lainnya. Karena sering kepake. Kalau ada A dikali B tambah C, bagaimana cara operasinya? Dikalikan ke dalam kan? Iya. Apa jadinya? A dikalikan B ditambah B dikalikan C. Betul tidak? Iya. Jadinya kan dapatnya AB ditambah BC. Gitu kan? Iya. Betul? Oke. Nah, hal ini juga sama. Misalkan 2 dikali 3 tambah 5. Pakai cara yang distribusi itu juga boleh. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Yang ini boleh nggak langsung? Boleh. Jadinya 2 3 tambah 5 itu udah 8. Boleh nggak kayak gini? Boleh, karena ini sifat distribusi. Pakai kanan boleh, pakai yang kiri boleh. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. 2 kali 10? 2 kali 5? 20. No, no, no. 10. 2 kali 5? 10. Berarti sama-sama hasilnya 16.
16 kan? Betul tidak? Iya. Nah, hal itu juga sama dengan yang ini. 30 dikurang 1 dikalikan 5 itu akan sama dengan apa? 30 dikali 5 ditambah -1 dikalikan 5. Sama tidak? Pakai A yang tadi. AB ditambahkan BC. Sama. Sama kan? Nah, ya sudah. Berarti 30 kali 5, 150 dikurang 5. Yang ini berarti 29 dikalikan 5. Sama-sama 145. Gitu. Nah, ini adalah fungsinya ada sifat distribusi. Ngecun tidak? Rumus dasar yang ini dulu sebelum lanjut. Dan Kak. Nah, kalau sudah cun, berarti tinggal kita jumlahkan 145 tambah 12. Berapa? 160 160 Sama. tuh 7. 7 gitu ya. Nah, sama halnya kalau ini diganti. Kan tadi kan A dikali B tambah C. Atau apa? A dikali B min C. Itu juga sama. Berarti kalau yang ini juga sama. N-1 dikalikan 5. Kita distribusikan menggunakan sifat distributif. Berarti apa? 5 dikalikan N ditambah 5 dikalikan -1. Kalau bertahap kayak gini, paham tidak? Paham. Atau masih bingung? Paham. Paham. Oke, berarti ini akan mendapatkan 12. 5 kali N berapa? Tetap 5N. 5 kali -1 min 5. Sampai tahap ini paham tidak? Paham, Kak. Oke, baru kita kurangkan. Ada kan yang bisa dioperasikan? 12 dan -5? Ada. Ada berapa 12 dikurang 5? 7. 7. Berarti 5N ditambah 7. Sampai sini jelas? Untuk mendapatkan rumus UN-nya? Jelas. Nah, kalau ini secara anip, nanti ketika ketemu soal yang tingkatnya sulit, anip itu biasanya nggak selalu berlaku gitu. Jadi kita harus membuat rumus baru. Eh, jadi harus punya penurunan rumus supaya dapat mengerjakan soal yang lebih advance gitu ya. Jadi kayak gunanya kita menurunkan rumus itu ketika ketemu soal HOTS, itu kita bisa tetap mengerjakan karena kita konsep dasarnya paham. Nah, bisa nggak dengan rumus yang sudah baru itu kita temukan U30? Tentu bisa. Dengan syarat apa? Kita kalikan saja. 5N ditambah 7. Ini benar nggak sih? 145 tambah ini harusnya 157 nggak sih? Iya nggak? 145 tambah 12. Harusnya 150 tuh 7. Itu kan ya? Nah, bisa nggak untuk cari U30 pakai rumus UN yang baru? Jawabannya adalah bisa. Tinggal substitusi aja. U30 sama dengan 5 dikali 30 tambah tuh 7. Jadi dapatnya 150 tambah 7. Maka dapatnya 157. Sama tidak hasilnya dengan yang Anip dan rumus baru yang ini? Sama. Atau masih bingung? Sama, Kak. Sama kan? Masih bingung nggak kira-kira? Atau sudah mulai paham? Sudah mulai paham, Kak. Oke, aman ya berarti. Jadi Anip ini bisa menurunkan rumus. Oke? Oke, Oke. kayaknya yang bagian ini ada lagi nggak ya? Bentar. Oke, kita coba ke sini dulu. Oke, kita verifikasi konsep dulu deh dari yang sudah dipelajari tadi. Apa perbedaannya N dan UN tadi yang sudah dipelajari? N Kalau itu N apa? UN apa? N adalah urutan suku. Kalau UN itu adalah nilai nilai. sukunya. Jun tidak konsep yang ini. Karena konsepnya harus paham dulu nih antara UN dan UN itu memiliki perbedaan. Oke? Paham?
Paham. Nah, sekarang ada perintah lagi nih. Tentukan rumus untuk ini. Berarti kita tentukan apanya dulu? Nomor 2 itu tentukan A-nya kan? Iya nggak? A-nya berapa? A-nya suku pertama berapa? Dari 2468? Em, Bisa pakai aneh gak sih, Kak? Enggak, mau Atau tanya harus A-nya dulu. yang Boleh, boleh pakai Anip, boleh. Tapi kalau disuruh menentukan rumus, perintahnya jawabannya bukan Anip. Anip itu boleh dipakai, tapi ketika nggak ada pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya tentukan rumus, itu nggak boleh pakai Anip. Tapi kalau ini harus dicari dulu. Coba sebutin dulu, biar Kak Ditra ajarin satu kali lagi. Siapa tahu bisa lebih paham. A-nya berapa? hanya dua? Bedanya? Hmm? Eh, Bedanya B. B itu apa? B itu beda kan? ya, Nah, jangan lupa B itu beda. Jadi kalau ditanyain bedanya, jangan bingung. B-nya apa? Berapa? dua. Dua. Oke, B-nya adalah dua. Rumus Anip apa? A A ditambah tambah N N min plus satu satu. dikali B. Oke, kalau diperintahkannya menentukan rumus, tidak boleh menggunakan langsung ini. Langsung ini tuh nggak boleh. Jadi kita benar-benar harus turunin rumusnya untuk mendapatkan rumus yang baru. Dengan cara apa? Substitusikan nilainya yang ini. Prinsipnya sama kayak tadi kan? Substitusikan A dan B-nya. Betul tidak? Tuh, Betul. Berarti tinggal kita substitusikan. UN itu sama dengan A-nya berapa tadi? 2. Ditambah N min satunya tetap. Karena kita mau buat rumus. Bukan mau nanya suku ke berapa gitu. Tapi kita mau nanya suku ke N-nya. B-nya berapa? 2. Di sini Alesa ketemu sifat apa yang ada tanda kurung ini? sifat distribusi. Kalau distribusi berarti duanya harus dikalikan ke N dan duanya juga harus dikalikan ke negatif Tuh, 1. Berapa 2 dikalikan N? dua N 2N. 2 kali negatif satu. dua minus satu. Minus satu. No, no, no. No, no, no. Negatif satunya 2 kali. Berarti Negatif dua. negatif 2. Oke, berarti kita akan mendapatkan 2N tambah 2 kurang 2. Bisa dicoret 2 dan dikurang 2-nya? Bisa dicoret nggak ini? Bisa. Bisa. Ini menyisakan 2N kan? Nah, ini adalah rumus UN-nya. Gitu. Jadi ini adalah rumus UN-nya. Oke? Ini yang rumus positif itu ya, Kak? Apa? Yang rumus positif ya, Kak? Iya, betul. Positif kali positif. Positif. Positif kali negatif. Negatif. Positif, negatif kali positif. Negatif. Oke, masih hafal kan terkait yang ini? Masih, Kak. Oke, berarti yang ini juga nggak boleh dilupakan. Supaya nanti ketika ketemu soal yang aneh sedikit itu tetap bisa dikerjakan. Karena konsep-konsep dasar ini harus benar-benar melekat. Gitu. Anip juga nggak boleh dilupakan. Ingat-ingat, Anip nggak boleh dilupakan, ini dasar. Tapi dari dasar ini bisa memunculkan rumus baru. Gitu ya. Rumus baru gunanya apa? Untuk mempermudah penghitungan. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Itu adalah verifikasi konsepnya. Apa itu N? N adalah N itu urutan suku. urutannya. Kalau UN, Nilai sukunya. nilai sukunya. Oke, kalau di sini Kak Ditra tanya, U3 berapa? Nilai suku yang ketiga. Heeh, dari bentuk yang ini, 2468. U3-nya berapa? 6. 6. U4-nya 8. 8. Bisa kan? Iya. Bisa ya. Oke, itu dulu.
untuk quick check-nya dari materi yang tadi. Oke, sekarang cobain soal ini. Tentukan tiga suku berikutnya. Jadi tentukan tiga. Kalau ini 6 ke 10 ini pakai UN ANIP itu boleh gitu ya. Tapi kalau mau hanya pakai pola misalkan di jumlah untuk menemukan suku ke berikutnya, itu juga masih boleh. Boleh selesaikan? Atau mau langsung dijawab, itu juga boleh. Ini FMP Pak SD. Dapat nggak? Dapat tiga suku berikutnya? Beda berapa polanya? Beda 4. Beda 4. Berarti suku ke 5 berapa? Suku ke 6 berapa? Suku ke 7 berapa? 22, Dua dua puluh dua, 26, 26, 30. 30. Berarti itu dijumlahkan 4 ya setiap polanya. Betul tidak? Iya, Oke, berarti jelaskan aturan polanya. Polanya bertambah 4. Tambah 4. Oke, sampai sini paham? paham. Oke, kalau begitu kita next dulu ke soal yang ini. Rumus suku ke N. Nah, di sini ada nih. UN sama dengan 3N tambah 2. Diminta U1, U5, U20. Bukan pakai ANIP, tapi pakai rumus ini. Jadi nanti Alessa dan Colin cukup substitusikan aja. Boleh dicari dulu U1, U5, dan U20-nya. 5 menit. Dapat nggak? Dapat Kak. Oke, semua udah dapat ya. U1-nya berapa? 5, 5. Berarti 3 kali 1 tambah 2. 2, Sama dengan 3 tambah 2, 5. Betul? U5-nya 17, 17. Berarti 3 kali 5 tambah 2. Sama dengan 15 tambah 2. 17. Oke, good. U20-nya 62, 62. 3 kali 20 tambah 2. Sama dengan 62. 2, Jelas sampai sini? 11.
Jelas. Oke, kita next dulu. Oh, ini sudah pola yang beda ya. Ini Fibonacci, ini aritmetika. Nah, ini boleh pakai aritmetika. Boleh pakai ANIP dulu deh. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Tapi kalau kira-kira Kak Ditra minta rumus UN-nya aja bisa nggak? Dengan cara yang tadi pakai sifat distribusi. Jadi cukup masukkan A-nya berapa dan B-nya berapa ke dalam sini. Nanti hasilnya harus UN, bukan U40. Kira-kira bisa tidak? Nyoba yang ini. Bisa Kak. Oke, A-nya berapa? Biar Kak Ditra bantu clue-nya dulu. A-nya berapa? 9, 9. Bedanya 5. 5. Betul? Eh, enggak sih. 9 ke 16, beda berapa? 7. 7. 7. 16 ke 23 itu beda tuh. 7. Oke, bedanya 7. Coba tinggal disubstitusikan. A-nya disubstitusikan, ditambah N-1-nya tetap, bedanya tuliskan. Lalu didistribusikan, dapat rumus UN-nya apa? Silakan, boleh dicoba. Sudah dapat? Udah Kak. Oke, UN-nya berapa? Boleh sebutkan? 7N plus 2. 7N plus 2. 7N plus 2. Oke, kita cek. UN sama dengan 9 ditambah N min 1 kalikan tuh 7. Berarti 9 ditambah 7N min tuh min 7. Artinya UN sama dengan 7N 9 kurang 7 itu adalah positif 2. Oke, sudah benar ya. Berarti sekarang sudah bisa menentukan rumus suku ke N-nya. Kalau ada pertanyaannya membuat rumus, Udah Kak. bisa. Nah, berarti U40 bisa langsung pakai yang ini. U40 itu sama dengan 7 dikali 40 ditambah 2. Nah, ini mempermudah kita menghitung. 7 kali 40 kan 280, tambah 2. Maka kita akan mendapatkan 282. Coba kalau pakai ANIP. Pakai ANIP pasti jadinya apa? 9 ditambah 40 dikurang 1 dikalikan bedanya adalah 7. Maka kita akan mendapatkan 9 ditambah 39 kali 7. Riwah kan kalau ngitung 39 kali 7 harus pakai susun ke bawah gini kan? Betul tidak? Betul Kak. Nah, ini akan spend time, agak memakan waktu gitu. Tapi buat rumus bukannya sama, Kak, memakan waktu juga. Eh, bisa dibilang iya, tapi prosesnya lebih cepat gitu.
Lebih cepat dan untuk berikutnya dia lebih mempermudah. Oke? Jadi tujuannya itu. 7 kali 9 berapa? 63 ya. Berarti sisa 6, 7 kali 3 satu tambah 6 itu adalah 27. Berarti kita mendapatkan 9 ditambah 273. Maka kita akan sama-sama mendapatkan 282. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Ini ada rumus barisan geometri, cobain soal terakhir. Kalau yang ini cukup buat UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Cara cari R-nya masih ingat bagaimana? Bisa. U2 per U1. Boleh ya, cobain ya. Ini soal terakhir sebelum ditutup. Sudah? Dapat? N-nya itu 8 ya, Kak? N-nya? 8. EN? Oh ya, ya N-nya 8. U8. Betul, betul. Sudah? Kalau sekarang? Hmm. Belum. Kayaknya susah di perpangkatannya doang ya. Iya. Nggak delapan apa-apa. ribu kok 8.748. 8.748. R-nya berapa? R-nya 3. Dapatnya. Oke, good. Betul ya. R-nya adalah 3. Caranya gini kan ya, sama ya.
Cuman Iya, ini Kak. yang menyulitkan memang pangkatnya mungkin karena ketinggian. 4 dikali 3 pangkat 8 kurang 1. Berarti 4 dikali 3 pangkat 7. Karena 3 pangkat 4 itu adalah 81, 3 pangkat 5 243, 3 pangkat 6 729, dan 3 pangkat 7 berarti 729 dikalikan 3 kan Tiga. ya? Nah ini tadi hasilnya sekitar 2 ribuan ya berarti. Betul tidak? Berarti Betul. 4 dikalikan 2 ribuan berapa ratus, maka kita akan mendapatkan 8.748. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi titik-titik ini diisi hasil ini ya. 729 kali 3, Alessa dapatnya berapa? Apa, Kak? 729 kali 3, Alessa dapat berapa? Tujuh Yang dua ini, sembilan tiga. yang 3 pangkat 7-nya dulu. Oh, itu tadi 8.740. delapan Itu ribu mah udah tujuh hasil ratus. akhir. Enggak sih, Kak. Saya 2000. di kalkulator. Ini hasil akhir. 2187. Nah, baru substitusikan ke sini. Kalau dikali 4, baru benar 8.748. Aman? Aman ya, tadi yang ditanya adalah 3 pangkat 7. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan sampai sini? Tidak, Kak. Tidak. Oke, nanti kita akan lanjutkan di hari Minggu, masih materi pola bilangan. Kita akan belajar yang ini, pola segitiga, persegi panjang, kubus, Pascal, dan Fibonacci. Oke? Itu saja dulu. Karena tidak ada pertanyaan, kali telah cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Kita berdoa menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Nanti Colin harap menonton video dari awal sampai akhir dan mengerjakan tugas PR. Tugasnya Colin biar nanti ini sekalian nonton video, sekalian ini. Tugas PR-nya ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Yang ini aja udah. Kalau yang ini nanti. Ini dulu. Oke. Kak Ditra cukupkan ya. Alessa nggak ada pertanyaan kan? Iya, Kak. Oke, kalau nggak ada, Kak Ditra cukupkan. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Susah misal Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya, karena Colin juga katanya lagi sakit. Oke, Kak. Siap. Ya. Makasih, Kak.